Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can repent, and that's way too late. You are so confused, wrong decision you have made. Hold your mind and your heart is full of same, but it's faith and never lose hope. 'Cause Allah is always by your side. Insya Allah, insya Allah, insya Allah you'll find a way. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Turn to Allah, He is never far away. Put your trust in Him, raise your hand and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah you'll find a way. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah you'll find a way. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini tepatnya tanggal 25 April 2021 kita berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Dan pastinya Sobat Damai masih bersama saya Nabila Najib nih di episode keempat ini. Dan seperti biasa saya ditemani oleh sosok-sosok yang luar biasa yang hadir di Hikmah Ramadan. Siapa saja? Eits, tapi tunggu dulu. Kami akan membuka masker karena kami sudah mematuhi protokol kesehatan. Jadi aman ya Sobat Damai ya. Nah, sudah terlihat muka saya ya Sobat Damai ya. Oke, dan sekarang saatnya saya untuk memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di sini. Tapi ada narasumber satu yang luar biasa, yang spesial banget. pakai telur, cila kalau nasi goreng pakai telur. Tapi yang biasa namanya saya dulu deh, saya perkenalkan lagi. Seperti biasa yang luar biasa Pak Kiai Dr. Ridwan Muhammad Yusuf selaku Ketua Umum Babin Rohis Nasional. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai yang penuh dengan rasa ademnya ya ketika berceramah ya, bikin hati juga tenang dan adem gitu kalau dengar ceramah beliau ya. Dan selanjutnya adalah Bapak Usman Abdaliwati selaku founder Komunigia dan peneliti komunikasi. Selamat datang kembali lagi nih Pak. Terima kasih, ahlan wa sahlan. Sobat Damai, apa kabar? Iya, seru sekali ya. Dan yang paling spesial dan akan memberikan cerita menarik. Waduh, cerita menarik seperti apa nih Sobat Damai? Yaitu adalah Bapak Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid selaku Direktur Pencegahan BNPT RI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah seru sekali ya Sobat Damai ya. Cerita apa sih yang menarik yang akan diberitahu nih sama Pak Nur Wahid? Wah penasaran nih pasti Sobat Damai di rumah ya. Dan pastinya Sobat Damai kalau misalnya bicara mengenai hikmah Ramadan gak mungkin dan gak lengkap kalau kita tidak membahas tema atau topik pada hari ini. Tema hari ini adalah kita akan membahas mengenai Ramadan dan jihad. Seperti yang kita ketahui dalam bulan Ramadan di zaman Nabi, pada saat itu terjadilah perang Badar di mana kaum muslimin melawan kaum Quraisy. Nah, kira-kira masih relevan nggak sih memaknai perang atau jihad di masa perang Badar itu dengan jihad di saat ini? Nah, langsung aja yuk kita tanya ke Pak Kiai Ridwan. Bagaimana nih Pak? Masih relevan nggak sih memaknai jihad dengan perang? Baik. Terima kasih Mbak Nabil. Ya. Sobat Damai yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur pada Allah kita semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan terima kasih dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya yang membimbing kita menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Menarik sekali topik kita pada Hikmah Ramadan BNPT RI pada kesempatan ini tentang jihad. Mestinya setiap zaman tuh berbeda-beda kehidupan. Perubahan terjadi luar biasa. Zaman dahulu sama zaman sekarang itu pertempurannya tentu sangat berbeda. Mana jihad itu akar katanya kan memang adalah bersungguh-sungguh. Ada kesungguh-sungguhan, ada upaya yang sangat serius, itu artinya jihad. Nah jihad saat ini seharusnya adalah jihad membangun diri, di mana diri manusia itu menghadapi godaan yang berlipat ganda makin rumit ketimbang gangguan-gangguan terhadap diri manusia pada zaman dahulu. Saya ada buat sebuah penelitian kecil bagaimana orang zaman dahulu itu berpacaran. Ya, sulit bertemu antara laki-laki dan perempuan. Ada di sebuah daerah, saya membuat penelitian antropologi gitu. Jadi laki-laki datang ke rumah perempuan, ya, sekedar untuk bertemu. Kemudian di temboknya itu ada lubang, selobang jari begitu. Kemudian ujung jari ketemu sama ujung jari, udah puas tuh. Sesuk meneh yo, gitu. Pada zaman dahulu pacaran seperti itu, tapi zaman sekarang dengan gangguan berbagai macam fasilitas gangguan, ya, yang luar biasa. Yang saya bacakan ayatnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah sampaikan kepada kita, diamanahkan kepada kita sebuah kalimat, sebuah firman. Mereka orang-orang yang kerasukan iblis, kerasukan setan, ingin mematikan cahaya Allah pada hatimu. Jadi cahaya Allah itu ingin dimatikan dengan cara apa? Biafwahihim. Mana afwah itu berbagai macam propaganda, berbagai macam hasutan, berbagai macam kata-kata yang bisa mengajak orang untuk jadi rusak. Ya. Jadi akan matilah cahaya Allah, kebeningan hati itu akan mati. Cahaya Allah sudah tiada lagi nanti. Tapi Allah berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah berjanji akan menyempurnakan cahaya itu pada hatimu walaupun orang kafir tidak suka. Makna kafir jangan sampai maknanya sempit, ya kafir dalam makna yang sangat luas, yaitu orang-orang yang sudah kerasukan, yang memang sudah tidak pada jalur keimanan. Nah, jadi godaan-godaan berbagai macam cara, gadget lah, kemudian koran, TV dan segala macam itu mengganggu jiwa manusia yang tadinya bening menjadi kotor. Nah, jihad seharusnya perjuangan manusia untuk membersihkan, ada purifying process. Jadi
Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir lahir dalam keadaan bening, fitrah. Tapi kehidupan ini, lingkungannya, keluarganya, orang tuanya, kakek neneknya, om tantenya, babe, itu mempengaruhi cara berpikir, mengotori jiwa tadi itu. Nah, setelah jiwa itu kotor, jiwa yang kotor itulah yang disebut dengan gelombang energi negatif yang terpancar kemana-mana. Wajahnya nggak enak dilihat, kata-katanya menyakitkan, semuanya memang iblis itulah yang mendrive untuk melakukan apapun. Lantas makna jihad yang sebenarnya di zaman modern ini seharusnya bagaimana orang berjihad bersungguh-sungguh untuk melakukan purifying proses, menjernihkan kembali. Tidak mudah. Tadi di awal sebelum on air ini Pak Direktur menyampaikan bahwa kalau tidak hidayah, tidak akan pernah orang bisa kembali. Namun pintu hidayah itu nanti ada wasilahnya atau ada medianya itu ustadz begitu ya. Nah, jadi mestinya orang ada berupaya bersungguh-sungguh bagaimana membersihkan kembali kotoran-kotoran hati yang diakibatkan oleh bisikan-bisikan iblis tadi. Saya ada buat lagu, Pak Usman, Pak Direktur. Lagunya rock atau apa? Slow. Lagu slow. Kalau rock nanti goyang semua ini. 1001 kata tak henti kau menggoda, 1001 rasa kau membuatku terpana. Jadi iblis itu menggoda dengan kata-kata, kemudian nggak mempan. Ini Dia ustadz bermain atau penyanyi ya? Ini sisa-sisa zaman dahulu. Iya. Berdakwah sambil melantunkan nyanyian. Karena lantunan Pak. hati ya, gitu. Jadi iblis itu menggoda dengan kata-kata, ketika dia nggak sanggup, dia bermain dengan rasa. Ya. Ini saya ambil disarikan dari Alam ahadilakum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Memang gangguan itu segitu halusnya. Dengan kata-kata nggak mempan, dia bermain di rasa. Jadi mengalami eskalasi. Jadi orang diganggu dengan kata-kata nggak mempan, diganggu dengan rasa. Akhirnya banyak orang rontok gara-gara rasa itu. Nah, bagaimana orang kemudian melakukan jihad, memperbaiki dirinya, membeningkan hatinya yang kotor tadi dengan kesungguh-sungguhan. Apakah dia ketemu sama ulama, wong kang soleh kumpolono, apakah kemudian dia seperti yang lagunya Opik ya, yang sebetulnya lagu para wali yang dinyanyikan ulang, Tombowati itu. Tombowati 5 perkara. Jadi ada proses yang sungguh-sungguh dia berjihad. Ya Allah, tolong beningkan kembali sehingga aku datang dalam kebeningan dan aku pulang dalam kebeningan kembali. Jadi clean to dirty, dirty to clean. Nah, insya Allah begitu. Mudah-mudahan bulan Ramadan inilah sebuah jihad, sebuah kesungguh-sungguhan dimulai dengan lapar dan haus, itu jihad pertama tuh. Yeah. Tapi bukan itu yang penting. Jadi ada orang kirain berpuasa tuh yang penting tuh lapar dan haus, bukan. Itu baru intro, baru pembuka. Yang lebih tinggi lagi itu the secret of meaning Ramadan itu apa. Ya. Nah, mudah-mudahan jihad ini berlaku pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan berikutnya. Orang-orang kemudian melakukan kesungguhan untuk melakukan purifying proses pada jiwanya agar bening kembali. Mungkin itu sebagai gambaran, Mbak Nabil. Ya, kan udah dikasih tahu sama Pak Kiai Ridwan kalau misalnya sebenarnya jihad adalah artinya bersungguh-sungguh. Nah, Pak Usman gimana nih? Kenapa bisa berbeda persepsi setiap orang? Akhirnya ada yang jihadnya malah ke arah radikal gitu. Ada yang jihadnya benar-benar bersungguh-sungguh nih di bulan suci Ramadan. Kenapa bisa terjadi Mbak Nabil, seperti itu? memang jangankan kata yang ada di dalam ayat Al-Quran ya, di pasal-pasal undang-undang kita ataupun obrolan sehari-hari lah. Kadang-kadang katanya A tapi ditafsirkan berbeda ya. Kenapa? Background orang beda-beda, pengalamannya, sosiokulturalnya, pendidikannya. Begitu juga kata jihad. Kata jihad itu saya juga ingin telusuri, kok ujuk-ujuk diterjemahkan dengan perang ya? Kok ujuk-ujuk diterjemahkan dengan bom bunuh diri ya jihad itu? Kok diterjemahkan dengan orang lain tidak setuju dengan saya harus perang ini ya? Mungkin karena dekat dengan jahat tadi. Nah itu dia tuh, betul. Jihad jahat ya, betul. Kenapa bisa jadi melenceng sekali gitu ya? Karena kalau kita telusuri dengan berbagai macam referensi tafsir, agak jarang yang menerjemahkan jihad itu dengan perang. Diterjemahkan seperti yang Pak Kiai katakan, bersungguh-sungguh, pantang menyerah, pantang mengibarkan bendera putih itu jihad. Maka kata Rasulullah, jihad yang paling besar itu jihad menaklukkan hawa nafsu sendiri kan. Jihadul akbar, menahan diri
Karena kelemahan terbesar manusia, Sobat Damai, saya ulangi, kelemahan terbesar manusia adalah ketidakmampuan menahan diri kan. Berinfak itu kalau nggak tahu menahan diri, nggak jadi infak kita, kan gitu. Simpen-simpen untuk lebaran nanti. Itu akan dikekep terus. Tapi kalau puasanya berhasil, oh iya ya, ini kan untuk Allah juga. Dia akan leluasa. Artinya orang yang menerjemahkan jihad dengan perang kekurangan referensi. Ngajinya cuma satu guru, begitu ya, paham? Coba cari guru lah. Kurang piknik. Kurang piknik, setuju saya. Kurang tamasya ya. Spiritualnya tidak ditamasyakan. Di situ aja. Jadi kaum milenial, Sobat Damai, bergurulah kepada banyak guru. Jangan cuma satu referensi. Tafsir itu banyak loh. Ada Al-Maraghi, ada Jalalain, ada Ibnu Katsir. Kenapa latar belakang? Ada Al-Azhar, Buya Hamka, Profesor Buya Hamka. Kenapa? Karena latar belakang pendidikan, background kehidupan setempat mempengaruhi cara dia menangkap makna. Jadi menurut saya, kenapa orang keliru menangkap makna, mempersepsi berbeda? Karena kurang referensi, karena kurang mengulik lebih jauh lagi bahwa jihad tidak seperti itu. Jihad itu yang seperti kata Rasulullah tadi, bersungguh-sungguh, berupaya dengan sangat habis-habisan gitu, all out kata pemain bola bilang, all out gitu ya, nggak kenal kata menyerah. Jadi kalau orang milenial pantang menyerah, belum berjihad. Jihad itu sungguh-sungguh meniti karir, meniti ilmu, apapun dalam hal yang baik-baik, dalam hal apapun, yang positif ya, bukan jihad juga kalau misalnya ngerampok jihad, ini jihad. Mungkin karena sanatnya ke YouTube ya, Instagram iya, akhirnya ngawur ya. Ngawur ya. Perawinya ke situ ya. Maksudnya Sobat Damai juga pasti ngeh banget gitu ya. Gimana sekarang tuh maksudnya zaman now gitu ya. Zaman now, zaman sekarang ya. Ini bahasa Sobat Damai nih. Bahasa Sobat Damai. Karena kan kita menyesuaikan ya. Betul. Nah, ini menganggap kalau jihad itu adalah ya udah jihad adalah perang gitu. Kenapa bisa sampai akhirnya orang tuh Amerika gitu, maksudnya ibaratnya orang Amerika gitu menganggapnya jihad perang gitu ya. Maksudnya semua dari seluruh negara, bahkan nggak aku pun gitu tadinya dulu awal-awal ngira jihad adalah perang. Mbak Nabila juga pernah mempersepsi jihad perang? Iya, jujur karena maksudnya aku orang yang masih minim ilmu gitu ya. Aku orang awam juga gitu. Memang kita sedikit terbantu ya, maksudnya pemahaman perang kaum milenial itu oleh memang sejarah Rasulullah sendiri. Memang ada perang kan ya, secara masa Madinah, ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Uhud. Tapi porsi pendidikan kita menjelaskan perang itu jauh lebih banyak ketimbang menjelaskan damainya, kan gitu. Iya. Masa Mekah kan, di Mekah itu kaum muslimin diperangi, dihina, dibully. Tapi Rasulullah jawab nggak? Jawab dengan perang enggak. Malah disuruh memaafkan, disuruh untuk berdamai saja. Nanti di Madinah ketika umat Islam sama sekali sudah tidak sanggup lagi, baru perang. Perang itu untuk self defense ya, pertahanan diri, bukan memulai huru-hara. Periksa dari mulai perang Badar sampai yang pertama itu sampai yang ujungnya, nggak pernah umat Islam yang memulai. Ketika diberondong dengan permusuhan yang sangat sudah titik batas yang tidak bisa ditangkal lagi, baru turun perintah perang, qatala ya. Dalam bahasa Arab itu kalau perang itu alternatif terakhir. Alternatif ya. Betul, bukan berarti Amerika ini musuh nih, kayak produk-produk Amerika harus diperangi. Itu kan jumping to conclusion ya. Begitu cepatnya mengambil kesimpulan. Jadi kalau kita benar-benar belajar sejarah nih, porsinya jangan ke perang melulu. Coba lihat bagaimana Rasulullah memaafkan. Bahkan kalaupun perang, nggak sembarang perang, anak-anak tidak boleh, ibu-ibu tidak boleh, orang yang tidak mampu tidak boleh. Terpilih banget. Jadi perangnya orang Islam di zaman Rasulullah betul-betul perang yang betul-betul elegan ya, tidak membabi buta seperti dipahami oleh orang sekarang. Jadi menurut saya kekurangan guru, tadi Pak Ahmad udah bilang ngajinya perawinya ke YouTubia. Instagramia. Akhirnya ngawuriah Mas. Setuju saya. Mengenai YouTubia dan Instagramia ini berdasarkan pengalaman dari Direktur Pencegahan BNPT RI ini Bapak Nur Wahid ya. Ini ada pengalaman menarik banget. Jadi sebelum menjadi Direktur Pencegahan BNPT RI ini, boleh diceritakan nih, Bapak pernah hampir ke Afghanistan. Ngapain tuh Pak? Tamasya? Malah katanya nggak mau jadi pengantin. Gimana tuh Pak? Diceritakan tuh pengalamannya. Itu waktu jadi Direktur Pencegahan itu kan baru 7-8 bulan yang lalu. Ini peristiwanya sudah tahun 95-96. 95-96. Jadi waktu itu memang negara atau pemerintah ini kan belum aware, belum ngeh kalau bahasa Jawanya, belum peduli tentang fenomena radikalisme terorisme. Sehingga waktu itu ya saya biasa
udah ketika sekolah kebetulan di Muhammadiyah, doktrin-doktrin al-wala wal bara sudah Akrab ya. akrab, ya kan. Ya di sana kan juga dipelajari tidak hanya Aswaja tapi juga Wahabi segala Wahabi, macam. Segala mazhab. Nah, begitu saya jadi Kapolsek Banjarsari Solo, kemudian di sana ada salah satu pondok pesantren yang diidolakan oleh banyak orang saat itu. Karena apa? Di situ di samping dididik ilmu agama, juga disiplin semi militer. Sehingga banyak putra-putri pejabat militer yang suka gitu loh. Nah, saya sebagai polisi yang baru kapten waktu itu ghiroh keagamaannya masih tinggi, mencoba. Nah, dengerin ceramahnya di sana, kemudian loh dari al-wala wal bara ketemu takfiri klop. Kan kayak botol ketemu tutup kan. Mur sama baut plok. Nah, sehingga saya sering ikdat di Tawangmangu, ya, latihan perang, latihan di PBB, bongkar pasang senjata. Dulu biasa dulu. Nah, sekiranya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Lahir ketika itu. ada saat itu saya udah teroris. Waktu itu belum ada ya? Belum ada. Oh, belum ada. Baru setelah tahun 2002 ada bom Bali. Nah, pemerintah baru sadar. Oh, bahaya terorisme dan bahaya radikalisme. Nah, saya udah sadar. Nah, itu pas pada saat maksudnya ini merakit senjata kan segala macam seperti itu dianggapnya apa sekedar hobi Nah, atau itu dia, iya kan maksudnya itu ada di salah satu ininya kan apa namanya pembelajarannya di situ atau bagaimana tuh Pak? Apalagi di zaman itu Pak Ahmad kan ketat soal keamanan kan. Nah, itu dia. Kenapa bisa diperbolehkan itu? Diperbolehkan apa dianggapnya hobi kan saja dianggap atau kayak bagaimana? pasukan apa namanya kayak Pam Swakarsa gitu kan. Yang latih juga dari ada Militer yang dari juga. oknum juga. Dan biasa kan. Walaupun waktu itu kan yang namanya belum seketat sekarang. Iya. Oh, ya. iya, Belum makanya seketat bisa sekarang. seperti Belum itu. ada undang-undangnya juga mungkin. Belum ya? ada undang-undangnya. Kan undang-undang tentang terorisme itu kan baru setelah terjadi bom Bali. Adanya Perpu nomor 1 tahun 2002. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Baru setelah masih undang-undang ini lemah, masih terjadi aksi beberapa bom bunuh diri maupun aksi terorisme di beberapa wilayah di Indonesia, baru diperbaiki, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Nah, Undang-Undang Nomor 5 2018 itu undang-undang yang bagus. Kenapa? Karena dulu kalau belum melakukan aksi teror, undang-undang sebelumnya nggak bisa diterapkan. Sekarang bisa dengan beberapa indikator, Kiai. Bisa nangkap ya. Yang pertama dia sudah high level, tingkat keterpaparan sudah high level, ya. Kemudian levelnya udah tinggi, udah masuk jaringan teror, kemudian sudah melakukan sumpah baiat, sudah melakukan liko ataupun apa namanya halakoh gitu ya. Bisa dijelaskan ke Sobat kecil Damai. lah, Oke, ya. bisa penjajahan kecil. Kemudian sudah melakukan idat, latihan perang, latihan PBB. Ya mungkin ada secara rahasia waktu itu pakai senjata, tapi kalau sudah vulgar ya pakai senapan angin atau apalah, ya pakai PBB, pakai pokoknya ya sebenarnya latihan perang. Dan itu biasa karena dianggap karena belum ada undang-undang tadi. Nah, Pak, waktu pas pada saat yaudah kita pengajian, habis itu kita latihan perang juga, itu nggak ada kecurigaan sama sekali. Dari siapa? Dari Bapak sendiri pada saat itu. Memang ini benar-benar udah natural saja ya Pak ya. Iya, natural saja. Atau Tapi atasan Pak Ahmad, Kapolres misalnya. Lah nggak ngerti. Kayak gitu biasa. Benar-benar bisa beda. ditanyakan beliau-beliaunya. Betapa leluasanya dulu ya. Betapa leluasanya. Iya. Luar biasa ya Pak ya. Jadi ada undang-undang anti subversif waktu itu. Iya kan? ada kan. Tapi kan belum kalau ini sesuatu yang membahayakan radikalisme. Karena memang belum ada juga serangan ini tersebut gitu ya. Begitu terjadi bom Bali ada Perpu nomor 1, itu baru pada ini. Berarti Mbak Nabila, harga undang-undang anti terorisme itu mahal. Mahal sekali. Mahal banget. Jadi dengan setelah melakukan sumpah baiat, setelah melakukan pengajian kecil atau liko-liko, kemudian ikdat latihan perang, kemudian pertimbangan dari penyidik dan intelijen bahwa perbuatannya
berpotensi kuat akan melakukan aksi teror dan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana teror. Maka sebelum melakukan aksi teror dilakukan preventive strike, ditangkap untuk dicegah. Jatuhnya sebelum terjadi Iya, udah bibitnya sudah bisa diambil dibayangkan duluan. Mbak. Ya, Nah, Pak Mbak Ahmad Lutfi. masuk kategori yang sudah dicegah ketika itu. Enggak. Kalau undang-undang ini sudah ada, Oh, saya gitu. sudah ditangkap jadi teroris. Iya, untungnya Jadi dulu maksudnya nggak pada pernah saat ada itu penangkapan. Nggak ada. Berarti nggak ada. Bapak Ahmad ini sampai akhirnya berpaling nih, Cila, berpaling Ya. dari Insaf. berpaling dari paham radikal itu seperti apa? Jadi titik mana? Di titik apa nih? Titik Iya, baliknya itu prosesnya seperti itu apa? seperti apa? Prosesnya Prinsipnya seperti gini apa? ya, prinsipnya nanti Pak Kiai bisa menjelaskan. Ada dalil wa makana linafsin antuk mina ila binillah. Wa yaj'alu rizqal ladzina la yaqin. Kalau kita surat Yunus ayat 100. Tidak ada seorang pun akan beriman, akan taubat, akan sadar ila binillah. Kuncinya hidayah. Kuncinya hidayah. Seizin Allah. Ya. Izin Allah. Nah, wasilahnya media atau perantaranya adalah ustadz. Ustadz ini pintu masuk maupun pintu keluar daripada paham radikalisme dan terorisme. Kalau kita berguru pada ustadz yang intoleran, kecenderungan pasti akan intoleran. Kalau kita berguru pada ustadz, kiai atau mursyid, guru rohani yang akhlakul karimah, yang tasawuf, udah itu nanti imun terhadap radikalisme dan terorisme. Maksud saya Pak Ahmad, Ya. ini kan dari sisi komunikasinya misalnya ya. Apa yang dilontarkan oleh Ustadz kepada Pak Ahmad sehingga hidayah itu menjadi datang kepada Hidayah atau terorisnya dulu? Yang terorisnya dulu deh Pak, Iya, Pak. pada saat itu. Boleh. Ya. Jadi Bapak ngalah dulu ya Pak. Iya, Pak iya. Usman ngalah dulu sama saya ya. Jadi Penasaran saya tinggi sama Pak. Jadi- Iya, saya juga penasaran. jadi ketika- Kenapa apa yang dikatakan gitu sampai Bapak akhirnya berpaling gitu ke teroris dulu Iya, gitu. benar. orang itu, jadi gini saya cerita, radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama, Iya. bukan monopoli satu agama, Iya. tapi ada di setiap agama, di setiap sekte, di setiap kelompok, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Potensial. Tidak terikat suku, agama, ras, bahkan tidak terikat kadar intelektualitas seseorang. Universal. 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 Seperti virus. Dan ini lebih bahaya dari virus Vaksin COVID. Corona. pasang COVID. Virus COVID, corona itu bisa dilihat dari mikroskop elektrik. iya. Ini nggak bisa. Ini bisa memapar siapa aja. Bahkan orang hafid Quran pun bisa kena. Seorang profesor, seorang dokter Ashari itu. Iya. Dokter. Seorang yang kaya raya, Osama bin Laden itu kan konglomerat. Kena. Semua orang bisa. Semua ya? orang orang bisa bisa. kena. Saya kapten kena. Jenderal bisa nggak Pak? What? Bisa, semuanya. Mantan radikal jadi jenderal saya. Oh iya. Ini Bapak ini menarik sekali ya, maksudnya Iya, dengan makanya saya senangnya. penasaran banget saya. Enggak, dengan senangnya dan semangatnya memberikan informasi yang bagus nih buat Untuk Sobat edukasi. Damai ini kan, Ya, maksudnya karena informasi begini, juga ya Pak begini, ya. Karena benar. Karena saya pengen masyarakat bisa belajar dari pengalaman Iya, kami. iya. Walaupun teman-teman yang sudah sadar mantan napiter jangan minder untuk disebut napiter. Waduh, Jangan luar minder, biasa. jangan minder. Karena apa? Semua orang punya masa lalu. Iya, iya. Kayak beliau-beliau yang pinter, yang baik, yang mungkin ahli sedekah, itu kan ada sanatnya. Sanatnya mungkin ke Abu Bakar, sanatnya yang pinter, yang cerdas ke Sayyidina Ali, sanatnya yang orang-orang kaya ahli sedekah ke Sayyidina Utsman bin Affan. Nah kalau saya mantan napiter, itu sanat ke Sayyidina Umar bin Khattab. Khattab, ya. Atau apa Sunan Kalijogo. Iya. Jadi punya. Tetapi dari balik background masa lalu yang seperti itu, insya Allah bawa hikmah, manfaat untuk yang lainnya jangan sampai terpapar seperti Terpapar, kami. ya. Iya, luar biasa. Maksudnya jarang sekali Cara loh. memaparkannya begini, mereka selalu mendikotomi, membentur-benturkan antara agama dan budaya, agama dan negara, agama dan nasionalisme. Nah, yang menjadi kelemahan bangsa ini, terutama di TNI Polri itu kan jiwa nasionalisme sudah dianggap paripurna ya. Iya. Tapi kenapa masih terpapar? Iya. Nah. Karena diberikan pembekalan nilai-nilai jiwa kebangsaan dan nasionalismenya melalui pendekatan doktrinasi. Itu yang kurang tepat. Bukannya salah, kurang tepat. Yang P4 dulu itu kurang tepat. Iya, harusnya dengan pendekatan agama. Seseorang diberikan doktrin keagamaan itu kan
mulai dari, mohon maaf, mungkin mulai dari masih dalam kandungan kan sudah nilai-nilai keagamaan ditanamkan. Tapi nilai-nilai kebangsaan nasionalisme kan mungkin ketika pramuka atau mungkin saya waktu di Akabri kan begitu. Nah ketika dibenturkan, bagus mana Nabi Muhammad sama Pak Jokowi, bagus mana Al-Quran sama Pancasila, mesti bagus. Bagus mana negara Islam sama negara kafir. Nah itu gimana? Padahal nggak sebanding ya. Padahal itu pertanyaan jebakan, menyesatkan. Tidak apple to apple Tidak ya Pak ya? apple to apple. Nah tapi kalau masyarakat, terutama generasi muda ini ya, generasi muda, jiwa militansi, ghiroh keagamanya tinggi, kemudian pemahaman keagamaannya masih tumbuh dan berkembang, belum matang, emosionalnya masih labil, masih ingin cari jati diri, eksistensi diri, dan ingin cari tantangan kayak saya gitu, ya. Jadi itu gampang sekali dipapar. Kenapa? Karena memang mereka sasarannya generasi muda, terutama generasi milenial. Kenapa? Ini yang akan mudah terpapar dan akan dipersiapkan next kalau negara ini berdasarkan khilafah. Kalau yang udah tua-tua kan nggak lama lagi Udah apatis ya. Udah apatis, udah cuek aja. Tapi kalau yang muda malah semakin kritis, makin itu ada, bisa dibilang Pak Usman ini termasuk brainwash nggak sih Pak? brainwash. Brainwash kan? Cuci otak kan Brainwash. terpapar dan tidak terpapar isi kepala kan. Iya. Persepsi yang dibentuk. Cara orang menangkap sebuah makna kan, persepsi tadi. Sehingga memang Sobat Damai ya, saya pikir tidak senaif yang tadi ya, diberikan pertanyaan mana bagus negara Islam atau negara kafir. Ya pasti pilih negara Islam. Sama dengan pertanyaan mana enak kolak pisang atau nasi kebuli. Maksud saya beda, iya karena nggak apple to apple kalau dipikir-pikir. Tapi kalau harus jawab ya, tak kasih tahu teman-teman sobat Damai ya, biar damai terus Pak. Kalau ditanya bagus mana Pak Jokowi sama Nabi Muhammad, jawab bagus Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad sudah wafat, adanya Pak Jokowi yang menurut perjanjian konstitusi negara kita yang demokrasi, dia jadi presiden, harus kita hormati. Bagus mana Al-Quran dengan Pancasila? Bagus semua. Karena semua sila-sila dalam Pancasila adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Sehingga mengamalkan Pancasila dengan benar, sejatinya mengamalkan Al-Quran atau agama. Gitu. Mbak Nabil ini lupa nih yang ada yang penting lagi tadi. Kalau tadi bagaimana terpapar, sekarang bagaimana keluar dari situ. Nah iya keluar, iya. Tapi mau nanya dulu sebelumnya, mengenai ini kan dijawabnya kan seperti itu. Nah kalau jawabnya ngikutin nih yang tadi seperti itu lebih mudah terpapar nggak sih? Langsung brainwash ya, terbrainwash ya. Justru ketika bagus mana? Bagus Nabi Muhammad. Bagus mana? Bagus negara Islam. Bagus mana? Bagus Al-Quran. Itu baru level pertama. Nanti akan terus. Jadi begini, levelingnya orang itu dibuat simpatik dulu. Simpatik ya. Kalau sudah simpatik, kemudian dikasih nuansa-nuansa atau konten-konten tentang fikih, jarang sekali akhlak. Akhlak itu hanya sekian persen aja. Tapi halal, haram, dosa, kafir, bid'ah, sesat, gitu-gitu. Jadi cuma 2 garis aja ya. Cuma hitam putih. Ya, jadi kalau TV itu hitam putih aja itu. Ya. Setelah dia simpatik, naik menjadi fanatik. Setelah fanatik nganggep guru atau ustadznya itu, wah ini udah hebat ini udah. Nah, habis itu taklid itu taat patuh buta ya. Tanpa reserve. Sehingga orang yang baru mu'alaf, orang yang baru pas-pasan bacanya pun salah-salah bisa dianggap lebih hebat dari para kiai yang sudah hafid Quran, ya hafal hadis, yang ilmunya sudah Masya Allah. Karena memang ini sudah. Iya betul. Tantangannya Mbak Nabila, Pak Ahmad dan Mbak Kiai, di era milenial seperti era digital itu kan kita suka dengan pesan-pesan yang instan ya, yang cepat. Maka kita dilatih untuk melunturkan daya kritis kita, taken for granted ya, terima begitu aja. Nah kalau milenial, sobat damai sekalian, berupaya untuk kritis menerima apapun ya, tidak ditelan mentah-mentah. Dan itu sayangnya sekali, sayang banget. Tantangannya adalah WA, Instagram, YouTube itu kan pesan-pesan yang instan ya, cepat ya, tidak bisa menggunakan nalar begitu. Lewatlah pesan-pesan itu. Maksud saya daya kritis harus tetap dijaga. Daya kritis ya, tidak taken for granted. Jangan itu mudah pesan saya. terhasut ini ya, YouTube ya, Instagramnya. Betul. Jadi tadi kan dia pilar agamanya itu tidak seperti yang diajarkan oleh para nabi, para aulia, para sahabat.
iman, Islam, ihsan, bukan. Tapi yang diajarkan pada kami dulu iman, Islam, jihad. Kalau enggak itu iman, Islam, khilafah. Nah, makanya kalau orang-orang yang teriak khilafah itu gejala awal itu. Gejala awal ya. Ibaratnya Waktu dengar ini- kata jihad, Memang menarik Mbak Nabil. Sekarang ini kenapa terjadi gejolak? Perpecahan terjadi itu karena memang ada distorsi, Iya. kesalahpahaman tentang Islam itu sendiri. Jadi ada orang berangkat dari suuzon dulu tuh. Nah, itu Prasangka. kenapa? Prasangka. Tadi Islam, iman, Islam, kemudian jihad. Padahal kalau jihad tadi ini dipersepsikan dalam makna yang sangat luas, itu menjadi umat ini menjadi luar biasa yang luar Iya. biasa tuh. Iya. Bangkit secara ekonomi, bangkit secara keilmuan dan segala macam. Tapi jihad disalahartikan, dikembalikan kepada zaman bahala dulu yang memang medannya harus berjihad dalam artian perang. Oke. Sekarang jihad bukan dalam artian perang, tapi jihad dalam artian bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas hidup umat ini. Itu Kiai yang relevan dengan konferensi internasional para ulama dan tokoh di Kairo, Mesir tahun Februari 2021 kemarin yang mendefinisikan tadi radikalisme atau ekstremisme. Benar kata Kiai. Jadi radikalisme atau ekstremisme itu adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan Iya, distorsi agama. Distorsi, ya. Itu bahaya sekali. Nah inilah yang jadi, nah saya tertarik dengan kalimat beliau ini pernah mengalami, kemudian ternyata kembalinya, jadi tobatnya beliau ini ada sosok ustadz gitu, yang saya kira memang ini para agamawan, para ustadz. Kita harus mengembalikan khitoh kita menjadi penyebar rahmat semesta alam. Ini menarik. Jadi ustadz-ustadz itu kalau dia sudah bisa menjadi corong rahmat semesta alam, dia akan ditiru nanti. Nah ini menarik, ini bisa jadi kita dengar juga dari Pak Brigjen ini, Pak Direktur ini, bagaimana sosok ustadz yang bisa mengembalikan khitoh Anda. Nah, ini menarik sekali. Saya karena itu bisa menjadi role model para ustadz, para kiai, para agamawan. Jadilah agamawan yang memang berpegang teguh pada contoh, misalnya Rasulullah mengajarkan rahmat semesta alam. Baik sekali bagaimana orang-orang melihatnya, orang-orang non-Islam pun juga melihat Rasulullah ini sangat baik sekali, luar biasa. Nah ini jadi role model. Mungkin kita perlu juga dengar itu. Iya. sekalian Itu yang saya pengen nitip ditanya. pertanyaan karena mumpung Ustadz yang jawab. Iya. Apakah sedang benar juga Pak Ahmad di YouTube, di TV, ustadz-ustadz yang memang masih terindikasi menyebarkan paham-paham radikal? Nah, itu bisa Itu sekalian, dijelaskan ya. gejala-gejala itu apakah Betul. ada di Bagaimana itu dia? mendeteksinya? Mendeteksinya seperti apa? tercabutnya akar radikal atau akar ideologi radikal seseorang. Kalau sudah ada ideologi baru yang diyakini kebenarannya yang menggantikannya, Yang lebih tinggi lagi, lebih mantap. yang lebih diyakini kebenarannya, Iya, yang bisa mengcounter ideologi sebelumnya. Dan kuncinya kita harus ketemu pintu masuk atau pintu keluarnya lagi. Pintu masuknya ustadz yang salah, pintu keluarnya harus ustadz yang benar, yaitu ustadz yang baik. Ya, di dalam hal ini tidak sekedar ustadz atau guru atau mursyid syariah saja, tapi juga guru atau mursyid rohani. Ya, jadi yang mengajari tentang bimbingan spiritual, rohani, tidak sekedar syariah. Ya, nah tapi kuncinya tetap hidayah tadi. Terus ustadz yang seperti apa? Ya. Kan? Ustadz yang mengajarkan spiritual, ustadz yang membuat kita bahagia, ustadz yang membuat kita damai, ustadz yang membuat kita tentram, ustadz yang mempermudah bukan mempersusah, ustadz yang menyatukan bukan memecah belah, ustadz yang mengajarkan akhlakul karimah sebagaimana misi utama Nabi, bungeh tuli utami mama Makarimal akhlak. akhlak, ya. Bukan ustadz yang hanya mengajarkan fikih aja. Ya, tapi ustadz yang ngajarkan ya fikih, ya syariat, komplit kafah, iman, Islam, ihsan. Juga ustadz yang tidak anti tasawuf, tidak anti torekoh, dan tidak anti tawasul. Mantap, ini menarik. Ini. Ustadz yang tidak anti budaya tradisi keagamaan lokal. Nah, itu belajar dari itu. Tapi kalau sudah ada ustadz yang anti tawasul, anti di sini bukan berarti tidak atau belum bertorekoh, belum bertasawuf. Anti di sini adalah sikap membenci dengan membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan para ulama-ulama sufi, para amalan-amalan torekoh ataupun
tawasul itu sendiri. Ya. Termasuk merasa benar sendiri. Merasa benar sendiri. Nah, kemudian mereka sikap membenci dengan menjustifikasi bid'ah sesat terhadap tradisi budaya kearifan lokal keagamaan. Yasinan, tahlilan, berjanji, maulidan. Ini kan sesuatu yang khilafiyah atau ikhtilafiyah ya. Iya. Yang namanya ikhtilaf, khilafiyah, monggo tidak melakukan tidak apa-apa. Tetapi jangan mengintervensi dengan membid'ahkan, menyesatkan orang lain. Ketika dia sudah membid'ahkan, menyesatkan orang lain yang berbeda, intoleran. Intoleran adalah embrio radikalisme dan terorisme. Embrio ya. Embrionya. Karena begini Kiai. Terorisme itu aksinya, perbuatannya, tindakannya. Radikalisme atau ekstremisme itu adalah paham yang merupakan fase menuju aksi terorisme, paham yang menjiwai aksi terorisme, ya, sehingga semua teroris pasti berpaham radikal. Tapi belum tentu paham radikal otomatis jadi teroris. Semua teroris pasti berpaham radikal, pasti bersikap intoleran dan eksklusif. Kalau ada yang tidak intoleran dan eksklusif, padahal sudah radikal, dia sudah takfiri, pastilah dia sedang takiyah, menyembunyikan diri, bersiasat untuk menutupi visi dan tujuan maupun segala aksinya. Ya, seperti itu. Ini kan Bapak udah punya pengalaman seperti ini, pastinya lebih mudah nggak ketika akhirnya menjadi Direktur Pencegahan BNPT RI? Ya sangat loh. Jadi udah punya feeling-feeling gitu ya Pak ya? Mbak Nabil, kan ada begini, ada quote ya, ada Ungkapan. idiom ya. Iya. Hanya orang radikal dan mantan radikal yang paham sekali isi kepalanya orang radikal. Makanya saya katakan, jangan sekali-kali percaya dengan kaum radikal, melainkan sudah taubat nasuha. Nah, taubat nasuha itu ada 3 indikatornya. Nah, apa tuh Pak? Kan bisa aja pura-pura taubat. Misalnya ya kan Pak, kayak sinetron Modus, pura-pura taubat. Modus ya, pura-puranya taubat, taunya ternyata di dalam hati. Misalnya, menyusun ya. rencana yang kata Bapak itu. Taubat Bagaimana tuh? nasuha itu udah tercabut akar ideologi radikalnya. Nah, ini mohon maaf teman-teman para sobat damai semua ya. Tolong dipahami biar tidak jadi fitnah. Ya. Untuk konteks Indonesia, semua terorisme yang ada di dalam tahanan, baik tahanan Densus, BNPT ataupun di lapas-lapas, semua berpaham Salafi Wahabi. Tapi tolong dengan segala hormat jangan disalahpahami. Karena tidak semua Salafi Wahabi otomatis menjadi teroris. Nah, ada Salafi Wahabi dakwah. Teman-teman kita banyak yang dakwah. Nah, cuman yang dakwah ini tolong mohon jangan membid'ahkan, menyesatkan tradisi budaya lokal keagamaan. Antum semua tidak melakukan monggo, itu khilafiyah. Tapi jangan menyerang orang lain yang berbeda supaya tidak intoleran. Juga ada Salafi Wahabi takriri ataupun sururi yang kadang ikut sistem. Nah, ada Salafi Wahabi jihadis. Nah, yang jihadis inilah yang jadi kombatan-kombatan. Untuk konteks Indonesia seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi menarik sekali ya. Tapi Bapak mengetahui orang atau ex-napiter itu sudah benar-benar taubat, ini belum dijawab nih Pak. Itu bagaimana tuh Pak? Bisa saja orang berpura-pura gampang ya Pak Balik ya? lagi bisa nggak? Dan balik lagi bisa nggak, kelihatannya sudah clean bener gitu, taunya masih ada noda. Indikatornya ya, pertama ya, karena radikal terorisme ini kan gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan dengan memanipulasi agama dalam konteks ini Islam, kemudian ingin mengganti sistem negara dan ideologi negara. Itu kita samakan persepsinya, sehingga taubat nasuhanya indikatornya kalau dia sudah tidak anti Pancasila, tidak anti NKRI. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kalau dia sudah toleran, tidak takfir lagi. Tidak mengkafirkan orang lain. Ya, sudah tidak takfiri, sudah tidak anti budaya atau anti kearifan lokal lagi, sudah tidak anti ya. Nah, gitu. Kemudian dia tidak anti tasawuf, tidak anti torekoh, tidak anti tawasul. Kalau sudah tidak anti, insya Allah wa insya Allah. Tapi kalau dia sudah tertasawuf, bertawasul, bertorekoh, wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun, jadinya jihad yang sungguh-sungguh, bukan jihad yang kitol tadi perang. Nah, itu sudah imun dan insya Allah bisa mengimunisasi. Jadi vaksinasi ideologi radikal terorisme mengatasnamakan Islam adalah
tasawuf atau toreko atau agama yang dipahami secara kafah. Iman, Islam, ihsan. Jadi kalau dia balik lagi belum tasawuf ya. Gimana? Kalau balik lagi dia belum tasawuf. Belum berarti. tercabut, hanya begini. Jadi deradikalisasi itu adalah upaya proses untuk mengembalikan kadar radikal menjadi moderat atau minimal mengurangi. Oke. Nah, yang terjadi banyak yang terkurangi, hanya kooperatif atau pura-pura tadi. Iya, kan? pura-pura. Tapi akarnya masih takfiri, masih anti. Nah, gitu. Itu BNPT punya indikatornya. kalau ini Ada, pura-pura ini. ada, komplit kita. Komplit. Ya. Tapi rahasia. Oh, Jadi, oke. jangan coba pura-pura ya. Ketahuan. Iya, jangan pura-pura ketahuan ya. Terus ini kan tadi bicara mengenai bagaimana semudah itu orang di brainwash dengan iming-iming agama. Emang begitu Pak? Alat Makanya, komunikasi efektif tuh itu salah yang satunya membuat- dengan agama itu tuh yang Pak. membuat saya penasaran dengan Pak Ahmad tadi. Waktu dengar kata jihad dulu Pak Ahmad, waktu masa-masa itu diiming-imingi surga segala nggak, ada bidadari nanti di sana, ada akan kehidupan nikmat di sana. Sampai ke segitunya nggak diiming-imingi? Iya, gitu? itu ada level ke situ. Tapi yang jelas begini. Iya. Level awalnya karena kita sudah ditanamkan doktrin al-wala wal baro. Al-wala wal baro itu Itu begini. apa, Pak? Kesetiaan Nanti ya. kesetiaan, loyalitas mati terhadap kelompok atau pahamnya dan melepaskan wal baro itu melepaskan dari orang lain. Udahlah, yang paling benar gua. Oke. Sehingga terjadi orang-orang radikal itu karakternya klaim kebenaran. Kemudian playing victim. Wah, merasa diperlakukan tidak adil, merasa dizolimi, merasa dikriminalisasi, macam-macam lah. Pokoknya kemudian klaim representatif, ya klaim mewakili umat, padahal sedikit. Dia itu dari hasil survei ada 12,2%. Jadi yang 87,8% itu moderat, baik semua. moderat. Cuman tetap potensi terpapar. Nah kadang-kadang kalau kita di handphone Pak Kiai kan ada di grup WA itu, ya kan? Di grup WA itu kan 250 orang. Itu yang radikal paling 5-10 orang. Iya, betul. Yang lainnya moderat baik. Tapi yang nge-share hoax, konten-konten hate speech, narasi kebencian segala macam itu yang radikal. Nah, yang moderat itu diem. Diemnya ada dua kemungkinan. Terlalu qanaah, ya kan? Atau menganggap ini orang gila kan gitu ya. Atau jangan-jangan diem-diem percaya. Cuma nggak mau menampakkan Nggak mau. Ini kok saya merasa kayak ini, maksudnya kadang-kadang suka lihat misalnya di satu grup sesuatu gitu ya, ada yang seperti ya, saya yang kona'ah itu. Merasa, Diem ya. aja. Habis daripada ribut. Kalau diam berarti tidak mencoba untuk menghadirkan narasi yang seimbang. Iya, Oh, iya, itu iya. butuh, Nanti- butuh kontra tapi kadang-kadang butuh ya itu kontra dia ketika ideologi. mau Mbak Nabila diberikan. harus juga turun tangan. Wah, nggak gitu kali. Ya, nggak ribut boleh deh. diem, nggak boleh diem. Ribut, Yang ribut nggak moderat- Pak tuh nanti kalau Jadi, seperti itu nih. Nih Sobat suat- Damai juga mungkin ada teman-temannya nih di Iya. grup nih Iya, tiba-tiba nanti betul. menyebarkan misalnya yang bersifat seperti itu. Radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama ini adalah common enemy, menjadi musuh kita semuanya. Kenapa? Karena ini menjadi musuh agama dan musuh negara. Musuh agama karena apa? Tindakan, perbuatan, sikapnya bertentangan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip agama yang rahmatan lil alamin, yang penuh damai, penuh kasih sayang, penuh toleran, yang mewajibkan apa tadi? Lita'arufu, saling mengenal, saling menghormati. Kemudian memecah belah umat beragama dan menimbulkan fitnah di dalam agama. Kemudian musuh negara karena memang ideologi, tindakan, sikap dan perbuatannya bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia, yaitu bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sehingga ini menjadi common enemy, musuh kita bersama. Sehingga penanggulangannya tidak bisa hanya dilakukan oleh BNPT, institusi negara atau pemerintah saja, harus melibatkan segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara. Makanya teman-teman Sobat Damai semuanya jangan diem kalau di grup, di medsos, kalau ada ujaran kebencian, ada hoax, Setuju. counter. Karena apa? Kebohongan kalau didiamkan seolah-olah akan menjadi Benar. kebenaran. Dan kewajiban kita harus menjadi influencer, Iya. menjadi buzzer untuk kebenaran-kebenaran, untuk amar Berarti saya nggak ma'ruf. boleh diem lagi Nggak ya, boleh. berarti ya. Kalau Inilah misalnya yang ada seperti disebut itu ya. amar ma'ruf Ah, nahi nahi munkar. munkar. Ini kan kemungkaran. Iya. Maka harus Harus dilawan. dilawan. Tapi dilawannya dengan kebaikan. Betul. Dengan kebaikan. Tapi Direktur. kadang-kadang ya seperti itu ya Pak. Saya senang banget nih pernyataan Direktur Pencegahan ini. Jadi sebetulnya seluruh elemen masyarakat, terutama para agamawan menurut Iya. saya itu gitu,
Karena ujaran kebencian itu kalau datang dari orang-orang biasa, Ya. dampaknya mungkin nggak terlalu besar. Betul. Tapi kalau informal leader, para pemimpin agama ataupun agamawan kemudian sudah menyuarakan sesuatu, itu dampaknya bisa masif. Gitu. Membuat fanatik tadi. Fanatik tadi, Membuat betul. fanatik. Nah, jadi menurut saya itu, saya juga mengalami ini. Saya mengajak orang-orang, saya sebagai pembina rohani Islam, banyak diskusi dengan para kiai, para ustadz. Terkadang kita harus menemukan cara-cara yang pas dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ya. Berdakwah kita harus dengan berbagai macam cara yang tidak kuno, yang tidak kaku. Kadang-kadang harus mendekati bagaimana pendekatan kepada bahasa milenial. Iya. Ya. Kadang harus pakai musik, kadang harus pakai apapun caranya sebagaimana para wali zaman dulu mempunyai metodologi dakwah sesuai dengan konteks lokal spesifik yang Iya. disebut lokal spesifik atau kebijakan ataupun Kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, ini penting sekali. Toleransi itu dibangun bahwa beragama itu mempunyai pendekatan-pendekatan yang sangat lokal sekali gitu. Seharusnya seperti itu gitu. Ya. Jadi membangun metodologi berdakwah yang modern itu yang penting kita sepakati bersama supaya para ustadz, para kiai itu betul-betul ingin mengambil hati, ya kata Prof Irfan kemarin itu winning the heart ya. Ini nih. Bagaimana mengambil hati orang itu. Nah, ini penting sekali dalam berdakwah itu yang mengurangi aktivitas membangun kebencian kemana-mana. Ya. Nah, ini peran berat kita juga ini gitu, Ya. bagaimana membangun toleransi, membangun kebersamaan, kemudian perbedaan itu jangan dimuncul-munculkan menjadi sebuah permusuhan, tapi perbedaan itu betul-betul sebagai cara berpikir yang mungkin karena perspektif yang berbeda, tapi kita harus terus punya semangat untuk belajar, menemukan bahwa apa yang berbeda itu sebetulnya tidak berbeda. Ya. Cuma hanya sudut pandang. Saya kira itu, kalau bisa kita memang harus bahu-membahu nih Pak Direktur. Ada satu lagi yang harus tolong nanti para ulama, para ustadz menjelaskan. Mereka itu doktrinnya salah satunya ini. Doktrinnya tadi kan ditanya sama Pak Kiai. Iya. Doktrinnya simpel sekali. Terutama ini yang mantan-mantan preman yang ingin tobat itu. Iya, itu doktrinnya cepat sekali mereka untuk diinikan. Makanya pintu masuknya itu ustadz. Setiap manusia itu punya dosa. Dan tidak ada satupun dosa yang tanpa hisab. Pasti dihisab. Dibalas. Ya kan? Nah, dan tidak ada manusia yang dosa besar manusia ya, itu tidak akan bisa tertutupi oleh amalan manusia seumur hidupnya. Sehingga dosa yang harus dihisab tadi dibandingkan dengan amal pasti akan rugi. Nggak Sehingga seimbang, ya? kecenderungan untuk masuk ke neraka. Sementara manusia berdoanya waqina adzabannar, dibebaskan dari api neraka, langsung direct ke surga. Kan gitu. Lah, kalian mau nggak ada amalan yang bisa membebaskan diri dari hisab, yaitu jihad untuk syahid. Nah, akhirnya jihad tadi di mana itu tadi. Padahal kita, nah ini contoh lagi. Padahal kan kita ini sedang ada musibah nih, wabah, COVID. MUI kan sudah mengeluarkan fatwa. Siapapun yang kena musibah COVID kebetulan mati kan syahid ya kan sebenarnya didoktrinkan juga artinya kita melawan wabah pun juga syahid kok bukan hanya ibu kita melahirkan ya. dan wafat misalnya ibu Itu syahid ya. Nah, harusnya itu dikembangkan. Berarti, disuarakan Pak, terus ya. Iya, disuarakan terus. Nah, berarti program-program BNPT untuk pencegahan nih, ibaratnya pasti kan udah tahu nih, baru sedikit, ibaratnya udah bisa terbaca nih sama BNPT. Apa yang dilakukan program-programnya? Negara melakukan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan hard approach itu dilakukan untuk hilirnya, yaitu penindakan law enforcement yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror Polri, ya kan? Ya tentu saja BNPT mengkoordinasikan, kan ada Direktorat Penindakan juga atau penegakan nangkepin ini hukum. termasuk. Ya, itu ini kolaborasi antara BNPT sama Densus 88 anti teror Polri. Nah, itu hilirnya. Sementara penanggulangan radikal terorisme harus holistik dari hulu sampai hilir. Hilirnya sudah law enforcement, hulunya adalah pencegahan atau soft approach, pendekatan soft. Nah, pencegahan ini undang-undang mengamanahkan 3 pendekatan atau strategi. Yang pertama yang paling hulu adalah strategi
kesiapsiagaan nasional. Yang kedua adalah strategi kontraradikalisasi dan yang ketiga adalah deradikalisasi. Nah, khusus untuk deradikalisasi, ini ada strategi untuk mereka yang sudah high level terpaparnya. Sudah terpapar tinggi, sudah masuk jaringan teror, sudah melakukan baiat, sudah liko atau pengajian-pengajian, sudah melakukan latihan-latihan perang, kemudian dinilai akan melakukan aksi teror dan unsur-unsur tindak pidana terornya sudah terpenuhi semua, sudah dilakukan penangkapan. Artinya deradikalisasi adalah upaya untuk mengurangi atau mengembalikan kadar radikal menjadi moderat bagi mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana maupun mantan narapidana terorisme. Nah, ini untuk deradikalisasi. Deradikalisasi. Yang paling dulu nih tugas beliau-beliau nih adalah mereka yang kurang lebih 87,8%, mayoritas masih moderat, tetapi rentan dan potensi terpapar. Diberikan kesiapsiagaan nasional, itu tidak hanya kesiapsiagaan fisik, pasukan, sistem manajemen, tapi lebih pada kesiapsiagaan ideologi. Karena akar masalah radikalisme itu adalah ideologi yang terdistorsi, ideologi yang menyimpang. Maka masyarakat diberikan vaksinasi ideologi berupa karakter building melalui akhlakul karimah, budi pekerti, nilai-nilai luhur. Ya, kalau dalam bahasa Islamnya itu Thariqah atau tasawuf keagamaan. Kalau orang non muslim ada retreat, ada meditasi untuk menggiatkan atau mengeksplor atau menonjolkan spiritualitas dalam agama. Karena radikal terorisme mengatasnamakan agama ini cermin dari krisis spiritualitas dalam agama. Nah, itu yang paling hulu. Yang di tengahnya, yang mereka yang sudah terpapar dalam kadar rendah dan menengah, ini ada sekitar 12,2%. Ini dilakukan namanya moderasi beragama. Isinya kontraradikalisasi berupa kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra propaganda. Tahu nggak indikatornya apa ini? Apa tuh, Pak? Indikator yang mereka udah terpapar OTG, orang terpapar tanpa gejala, tidak sadar. OTG ini bukan hanya COVID aja ya, Pak ya? Indikator pertama, dia intoleran, eksklusif, ya, dia anti pemerintahan yang sah, anti. Anti di sini bukan berarti oposisi. Oposisi boleh, mengkritisi boleh di era demokrasi, tapi oposisi yang konstruktif, oposisi yang menjadi take and balancing, yang membangun, yang memberi solusi. Mengkritisi boleh, tapi kritik yang membangun, yang solutif, yang menggunakan cara-cara akhlakul karimah, yang islami, tidak nyebar hoax, tidak nyinyir, tidak hate speech, tidak provokatif. Nah, ini gejala ini. Nah, ini yang kadar rendah dan menengah ini kita cegah dengan moderasi beragama, dengan kontra ideologi, kontra narasi, dan kontra propaganda supaya sembuh. Atau paling tidak naik menjadi level tinggi gabung dengan teroris. Iya. Yang OTG tadi 12% ya? 12,2% dari jumlah penduduk kita ya? Dari jumlah penduduk. Ini hasil surveinya. Ini besar, Pak. Cukup besar. Dan ini militannya lebih daripada yang mayoritas. Nah, ini makanya harus dilawan dengan militan. Bisa menular kan ya? Bisa menular ya? Ini virus bisa menular. Makanya nggak boleh diam teman-teman sobat damai. Nah, ini bisa jadi himbauan juga nih buat sobat damai ini. Ketika diam, maka hoax, fitnah, ujaran kebencian, hate speech akan menyebar seolah-olah kebenaran dan itu akan menular. Nah, terakhir nih himbauan buat sobat damai biar supaya rasa toleransinya lebih tinggi lagi, udah gitu lebih berani lagi ketika akhirnya menemukan hate speech itu di misalnya WhatsApp atau di mana gitu, berani untuk ngomong, speak up gitu. Yang pertama untuk sobat damai semua, supaya kita imun dan terhindar dari radikalisme dan terorisme. Stop, hindari memfollow ustadz-ustadz intoleran dan ustadz-ustadz radikal. Setuju, mantap itu. Diulang boleh Pak? Boleh. Diulang berapa kali nih Pak? Mau berapa kali nih Pak? Oh iya. Tegas banget. Tegas ya. Jadi teman sobat damai tegas sekali. Udahlah, belajarlah dari Bapak. Belajarnya dari saya. Karena saya pernah mengalami orang-orang seperti ustadz-ustadz yang radikal, yang intoleran itu fase itu sudah saya alami semua, bahkan lebih parah. Sampai mau berangkat ke Afghanistan. Udah lewat. Makanya tolong ya,
tidak ada satu kejahatan yang lebih saya benci melainkan kejahatan yang mengatasnamakan agama. Ya, bukan orangnya, kejahatannya yang saya benci. Dan saya kasihan sama mereka yang masih terpapar paham radikal, yang masih OTG. Ayo kita kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Saya mau negasi, jangan follow atau unfollow? Unfollow. Unfollow. Jangan follow, ya unfollow juga kan? Iya, unfollow. Kalau jangan follow, nggak mau memfollow sebelumnya Pak. Tapi kalau unfollow udah di-follow. Dia Jadi putus hubungan. yang belum memfollow jangan memfollow. Yang sudah Unfollow. cabut, Anda pasti akan terpapar. 99,9% akan terpapar. Akan ikut intoleran, bisa-bisa diarahkan ke menjadi radikal. Ya, itu berbahaya. Berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Nah, kemudian yang kedua, cari guru, cari mursyid yang tidak hanya ngajar ikro atau syariah, tapi juga ngajar akhlak, perilaku, budi pekerti. Siapa dia? Pak Kiai Ridwan salah satunya. Ya, ustadz yang tidak anti kearifan lokal, ustadz guru yang menyatukan bukan memecah belah, yang mempermudah bukan mempersusah, yang membahagiakan, mendamaikan, ya, yang toleran, ya. Kemudian yang tidak anti torekoh, tidak anti tasawuf, tidak anti tawasul. Cari guru yang seperti itu. Yang lainnya saya nggak jamin. Saya hanya berdoa Anda bisa dapat hidayah dan selamat. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kita juga udah dapat ini nih Sobat Damai, ilmu lagi nih, ilmu yang berharga banget nih, agar kita tidak terpapar ya dan jadi OTG ya. Berharga dan konkret. Iya, dan konkret. Jelas sekali ya. Benar-benar berharga sekali. Nah, seperti kita ketahui ya Sobat Damai, di bulan suci ini kita sudah kita tidur saja tuh udah menambah pahala. Bagaimana sekarang kita udah nambah ilmu lagi ya Pak ya. Ya, kayak Sobat Damai jangan tidur aja. Nonton terus pokoknya, saksikan Hikmah Ramadan setiap Sabtu dan Minggu hanya di BNPT TV dan Humas BNPT. Dan ya udah deh kalau gitu, waktunya juga sudah habis nih. Terima kasih untuk Bapak-bapak semua yang sudah hadir. Kita mendapatkan ilmu yang begitu bermanfaat, dan himbauan tadi juga sekaligus menandakan berakhirnya acara Hikmah Ramadan bersama BNPT RI hari ini. Saya Nabila Najib pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.